Buat kalian yang punya tanggungan hidup selain diri kalian sendiri, mungkin nanggung keluarga ataupun mungkin saudara, semangat ya. Orang-orang seperti ini itu adalah orang-orang yang biasa disebut sebagai generasi sandwich. Fenomena ini adalah fenomena di mana ketika seseorang itu menghidupi 3 generasi sekaligus, di atasnya dan juga di bawahnya. Istilah generasi sandwich ini itu pertama kali diperkenalkan pada tahun 1981 oleh seorang profesor dari University of Kentucky di Amerika, yaitu Dorothy Miller. Jadi seperti istilahnya, ini adalah perumpamaan yang digunakan buat orang-orang yang memiliki tanggungan hidup 3 generasi sekaligus, di atas dan di bawahnya. Di atas itu seperti orang tua ataupun keluarganya, kalau yang di bawahnya itu seperti anak, istri, ataupun mungkin dirinya sendiri. Cerita sedikit, saya juga sempat berada di posisi seperti itu, di mana saya harus menghidupi diri saya sendiri dan juga di saat bersamaan saya harus membantu keluarga dan juga saudara, terutama kakak saya, yang pada saat itu terkena PHK dan posisinya dia sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Tapi kondisi ini itu tidak berlangsung lama karena akhirnya kakak saya bisa bangkit kembali dan saat ini dia sudah punya penghasilan yang ya terbilang lumayan. Dari pengalaman saya itu mungkin tidak begitu berat dibandingkan beberapa orang di luar sana yang punya tanggungan selain dirinya sendiri. Tanggungan orang tua, saudara, dan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan fenomena ini itu sudah banyak terjadi di tengah masyarakat. Lantas apa sih yang menyebabkan fenomena semacam ini itu bisa tercipta? Kalau kita mencari tahu dari berbagai sumber, kita akan mendapatkan alasan-alasan teknis seperti pengelolaan keuangan atau semacamnya. Tapi ini sebenarnya cuma salah satunya dan bukan yang paling utama. Menurut saya setidaknya ada 2 penyebab kenapa fenomena semacam ini itu bisa tercipta. Dan mungkin ini adalah masalah utama dan paling sederhana, tapi paling tabu untuk dibicarakan. Penyebab yang pertama itu adalah kesalahan dari orang tua sebagai generasi sebelumnya. Kenapa orang tua? Ya karena mereka adalah salah satu tanggungan dari si generasi sandwich ini. Tapi setidaknya ada 2 tipe dari generasi sebelumnya. Tipe yang pertama adalah orang tua yang di masa produktifnya mereka memiliki penghasilan yang cukup bahkan relatif berlebih. Tapi karena literasi dan pengelolaan keuangannya yang salah, sehingga mereka memiliki banyak keputusan-keputusan keuangan yang kurang bijak di masa produktif mereka, dan mengakibatkan mereka memiliki cicilan yang berlebih, atau mungkin pengeluaran yang tidak perlu, dan menyebabkan di hari tuanya, mereka tidak memiliki tabungan ataupun dana pensiun sama sekali. Tipe yang kedua adalah orang tua yang di masa produktifnya memang sangat sulit dikatakan memiliki penghasilan yang cukup. Tapi somehow anak mereka berhasil memiliki penghasilan dan pendapatan yang lumayan. Lalu mau tidak mau sang anak berujung menjadi tulang punggung buat keluarga besar mereka. Terlebih lagi kita di Indonesia itu punya Asian value seperti kita sebagai seorang anak itu punya tanggung jawab. Terutama tanggung jawab finansial kepada orang tua ketika mereka sudah sepuh. Sebenarnya nilai-nilai semacam ini sama sekali tidak ada masalah. Apalagi dipegang teguh oleh sang anak karena mereka akan tulus dan ikhlas membantu orang tua mereka. Tapi yang jadi masalah kalau orang tua yang memaksakan nilai semacam ini ke anak mereka. Karena terkesan bakti sang anak itu diwajibkan karena mereka telah dibesarkan oleh mereka. Ya, sayangnya ada sebagian orang tua yang kurang perhatian dengan kemampuan finansial sang anak. Penyebab yang kedua itu cukup sistematis. Sekarang tuh orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah menjadi tumbal proyek dari ekonomi kita. Selain dari kemampuan mereka yang kurang untuk menghasilkan income, juga diperparah dengan kebijakan-kebijakan yang kurang mendukung mereka, seperti pajak, subsidi, kesehatan, bahkan biaya pendidikan. Lalu gimana dong cara kita sebagai generasi sandwich itu bisa menghandle tanggungan yang kita miliki saat ini? Jadi yang pertama itu kalian harus berani tega. Kalau kalian punya tanggungan seperti saudara ataupun keluarga, kalian harus bisa tega ketika mereka punya kebiasaan buruk seperti nyicil barang-barang yang tidak penting, judi online, bahkan pinjaman online. 1-2 kali, ya mungkin mereka hilaf dan mungkin kalian bisa bantu. Tapi kalau keseringan, coba pikirkan ulang. Bodoh amat lah kalau kamu dibilangi pelit atau nggak mau bantu keluarga kalian. Karena jangan sampai kamu akhirnya mengorbankan hal-hal penting seperti rumah ataupun kendaraan yang akhirnya kalian jual hanya untuk menutupi pinjaman-pinjaman dan utang-utang dari orang tua ataupun saudara yang kalian miliki.
Cara yang kedua, jangan ulangi kesalahan dari generasi sebelumnya. Mereka memang salah, tapi kita bisa apa? Cukup maafkan mereka dan belajar dari kesalahan finansial mereka. Manusia itu bisa belajar dari sebuah kesalahan, tapi tidak melulu dari kesalahan pribadi kita. Mungkin kamu bisa buat prioritas pengeluaran dari yang paling penting sampai yang tidak penting sama sekali. Dari situ kalian bisa lebih mengontrol pengeluaran kalian dan punya keuangan yang lebih sehat. Cara yang terakhir, baru kamu nambah skill, cari side hustle, atau mungkin investasi. Kenapa ini yang terakhir? Karena kamu mesti menyelesaikan masalah-masalah yang utama dulu. Biar sumber keran airmu banyak, tapi kalau bocornya di mana-mana, pasti airmu tetap akan habis juga. Sebanyak apapun income yang kamu punya, tapi kalau kamu belum bisa memprioritaskan pengeluaran dan juga memperketat kebutuhan-kebutuhan yang kamu tanggung, ya ujung-ujungnya bakal boncos juga. Tapi kembali lagi, ini pendapat pribadiku sebagai orang yang pernah berada di fase sebagai generasi sandwich. Daripada ngajarin kalian untuk investasi, cari side hustle, atau hal teknis lainnya, lebih baik kalian menyelesaikan masalah-masalah yang sederhana. Karena begitu banyak masalah yang cukup kompleks, itu disebabkan karena hal-hal sepele yang diabaikan. Kalau menurut kalian, gimana? Tulis opini kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.